Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, yaitu kisah Warijan, kelanjutan kisah Warijan. Bagaimana dalam episode sebelumnya Warijan telah bisa melepaskan ya ikatan atau jerat dari Sarpajaya dengan cara yang luar biasa, yaitu memasukkan ajian Sindung Geni itu ke dalam tubuhnya sendiri dengan berbentuk butiran panas dari pasir ya dimasukkan kepadanya, sehingga itu bisa melawan ajian yang hitam yang dimasukkan oleh Sarpajaya. Dan pada episode kali ini akan membebaskan para calon tumbal dari Ki Sarpajaya di tengah hutan di rumah panggung yang dinamakan Joglo Alit. Wah, disinilah Ki Condrowongso beraksi nih teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum ngeklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe dari channel Ilo Entry. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Menyelamatkan calon tumbal di tengah hutan. Kisah Warijan. Malam itu sepertinya akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mas Moko dan 7 orang temannya. Sejak suara raungan dan geraman makhluk-makhluk gaib terdengar dari tengah hutan, ketakutan mulai merayap tanpa bisa dibendung. Suara yang tidak pernah muncul sebelumnya malam itu seolah merobek isi dada. Mas Moko sudah terbiasa dengan keheningan hutan. Saat menjaga Joglo Alit, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kelebatan-kelebatan bayangan yang bergerak di antara pepohonan yang tampak lebih besar daripada bayangan hewan hutan dan lebih kelam daripada yang ia pernah ketahui. Ketakutan itu semakin menekan ketika orang-orang yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan Joglo Alit tiba-tiba saja menghilang. Mereka bukan orang sembarangan. Semua dipilih karena kekuatan fisik dan mental yang dianggap mampu menghadapi gangguan-gangguan gaib. Namun, satu persatu mereka lenyap begitu saja tanpa teriakan dan tanpa suara perlawanan. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang membuat keberanian Mas Moko dan beberapa orang lain di rumah panggung itu runtuh perlahan. Dan ketika mesin genset satu-satunya yang menjadi sumber cahaya mendadak mati tanpa alasan, suasana menjadi lebih buruk. Setelahnya disusul dengan padamnya obor yang seharusnya tetap menyala, serta lampu minyak yang mereka gantung di 4 sudut ruangan besar di rumah itu meredup pelan lalu mati seolah terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Gelap merayap begitu pekat hingga Mas Moko tidak bisa melihat wajah teman di sampingnya, padahal jarak mereka hanya sejengkal. Malam itu terasa sangat mencekam, hanya nafas gugup dan langkah kaki yang gemetar yang memberi tanda bahwa mereka masih di sana. Hawa dingin pun tiba-tiba muncul, menusuk kulit tanpa ampun, membuat tulang-tulang tubuh mereka serasa mengeras. Di tengah kengerian itu, dada mulai terasa sesak. Ada tekanan tak wajar yang datang dari segala arah, membuat Mas Moko dan yang lainnya sulit untuk berdiri tegak, seperti ada sesuatu yang menginjak punggung mereka dari tempat yang sama sekali tidak terlihat.
Teman-temannya mulai berkumpul tanpa sadar, membentuk lingkaran yang tidak rapi. Mereka mencoba melihat satu sama lain, namun gelap terlalu tebal. Suara pepohonan yang tertiup angin di luar rumah tidak terdengar. Suara serangga menghilang. Bahkan angin seperti berhenti berembus, yang membuat rumah panggung itu seolah terputus dari kehidupan dunia. Dalam keheningan itu, Mas Moko merasakan sesuatu yang bergerak. Bukan di tanah, bukan di hutan, tetapi di udara di atas mereka. Seperti beban yang menggantung, semakin lama semakin berat, menimbulkan tekanan yang memaksa lututnya menekuk meskipun ia coba bertahan. Tubuh Mas Moko mulai menggigil. Tangannya dingin, seperti baru dicelupkan ke dalam air es. Ia mendadak menyadari bahwa apapun yang sedang mengelilingi mereka saat itu bukan makhluk dunia ini. Bukan manusia, bukan hewan, tapi sosok gaib yang belum pernah ia dengar namanya. Teman-temannya mulai jatuh berlutut satu persatu. Ada yang terjatuh seperti orang pingsan, ada yang tersungkur sambil menahan dada. Mereka tidak tahu apa yang sedang menekan tubuh mereka. Mas Moko mencoba mengendalikan nafas, tetapi aliran udara terasa menjadi jarum-jarum dingin yang menusuk dari dalam. Di tengah kegelapan total, matanya tak bisa melihat apapun, tetapi indera lain menangkap kehadiran yang begitu kuat. Sesuatu sedang menilai mereka, lalu mengitari tubuh-tubuh lemah dan jiwa-jiwa yang rapuh untuk mencari celah masuk ke dalam tubuh mereka. Dan saat ketakutan mencapai puncaknya, Mas Moko merasakan sesuatu yang merayap menembus kulit punggungnya. Bukan tangan, bukan angin, melainkan kekuatan halus yang masuk seperti aliran listrik dingin. Tubuhnya berdegang, suaranya tercekat dan matanya memutih. Setelah itu, kesadarannya mulai buram. Mas Moko merasakan tubuhnya terseret ke belakang, bukan secara fisik tetapi dari dalam. Sukmanya ditarik keluar dari raganya seperti asap yang dihisap paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, tubuhnya tetap di lantai kayu rumah itu berlutut bersama penjaga lainnya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Gelap malam berganti dengan ruang tanpa batas, dipenuhi kabut pekat yang bergerak pelan seperti makhluk hidup. Tanah tidak ia rasakan, namun ia tetap berdiri. Udara bergetar pelan, membawa gema suara-suara jauh yang tidak dimengerti bahasa apapun. Mas Moko tersentak. Nafasnya terengah, seperti baru saja diangkat dari kedalaman sumur tua. Dan di depannya, di antara kabut yang membuka jalan untuknya, muncul sosok lelaki tua berjubah putih kusam dengan wajahnya yang teduh namun memancarkan wibawa yang membuat lutut Mas Moko hampir kembali melemas. Sosok itu tidak mengeluarkan suara apapun, namun seluruh alam gaib di tempat yang berada seolah memaksa Mas Moko untuk mendekat. Dan ketika ia mengangkat kepala, Ki Condro Wongso menatapnya tajam seperti menembus seluruh hidupnya. Ceritakan tentang rumah itu. Kenapa banyak sekali anak-anak yang dikurung di ruangan yang sempit? Ujar Ki Condro Wongso dengan suara yang dalam dan tegas. Tubuh Mas Moko gemetar ketika suara Ki Condro Wongso terdengar menggema. Lututnya lemas, namun ia seperti dipaksa untuk tetap berdiri di tempatnya. Aku akan mengembalikan sukmamu ke dunia nyata jika kau sudah mengatakan yang sebenarnya, ucap Ki Condro Wongso dengan tatapan tajam. Rumah itu bernama Coklo Alit, Bah. Tempat para calon tumbal dikurung sebelum ritual, jawab Mas Moko dengan suara bergetar. Pantas saja. Banyak sekali makhluk gaib yang menjaga tempat itu.
dan juga orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi, gumam Ki Condrowongso. Lalu, apakah kau pernah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Warijan? Tanyanya lagi dengan wajah yang terlihat semakin mengerikan. Iya mbah, aku pernah bertemu dengan pemuda itu mbah, dan aku juga lah yang mengantarkannya untuk membersihkan diri di sungai setelah dia sadar mbah, balas Mas Moko dengan wajah tertunduk. Jadi apakah pemuda itu masih hidup? Tanya Ki Condrowongso penasaran. Setauku masih mbah, dan menurut cerita yang aku dengar, saat ini Warijan tengah berada di pusat Paseban Karsa bersama dengan Eyang Sarpejaya. Balas Mas Moko menjelaskan. Oh, jadi sumber dari semua masalah ini adalah orang yang bernama Sarpejaya, gumam Ki Condrowongso sambil mengelus-ngelus janggut panjangnya. Benar bah, dan saat ini Warijan sedang mengalami nasib yang sama mbah, sama seperti kami mbah, ujar Mas Moko sambil terus menundukkan wajahnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi, Lek? Kami terpaksa menjadi orang-orang yang patuh kepada seluruh perintah Eyang Sarpejaya mbah. Pemimpin Paseban Karsa itu memasukkan sebuah ajian ke dalam tubuh kami mbah, dan ajian itu akan menjadi sebuah siksaan yang sangat menyakitkan kalau kami mencoba untuk kabur, membangkang, atau bahkan hanya berpikir untuk meninggalkan tempat itu tanpa izin mbah, ujar Mas Moko menjelaskan lagi. Rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa mbah. Tulang-tulang kami terasa retak dan jantung kami serasa seperti diremas, serta leher seperti tercekik ketika mantra ajian itu dibacakan. Dan karena hal itulah yang membuat kami seperti budak yang tidak bisa menolak. Warijan pun sama seperti kami mbah, karena aku pernah melihat langsung bagaimana dia harus terkapar ketika Eyang Sarpejaya membacakan mantra dari tempat yang berada mbah. Imbu Mas Moko menjelaskan panjang lebar. Kami bukan penjaga mbah, tapi ini kami tahanan. Kami dipaksa menjadi pengikutnya. Jika menolak, rasa sakit itu bisa membuat orang memohon untuk mati mbah, bungkas Mas Moko dengan wajah yang terlihat pasrah. Ki Condrowongso akhirnya mendekat selangkah, energinya terasa seperti angin lembut namun dengan kekuatan besar yang tersembunyi. Lalu, apakah kau bisa menunjukkan tempat di mana Warijan berada? Tanya Ki Condrowongso yang kini wajahnya mulai terlihat normal kembali. Dia di kota mbah, dan menurut beberapa orang yang pernah datang ke sini, tempat itu sangat jauh dari tempat ini mbah. Dan setauku juga tempat itu adalah hutan yang juga jauh dari pedesaan mbah, balas Mas Moko menjelaskan. Apakah di antara teman-temanmu yang ada di rumahmu itu tidak ada yang tahu pasti di mana letak Sarpejaya berada? Tanya Ki Condrowongso lagi. Jikapun ada mbah, sepertinya mereka akan takut untuk memberitahukannya, karena tidak ada satu orang pun dari kami yang ingin merasakan sakitnya dari siksaan yang berasal dari ilmu ajian yang tertanam di dalam tubuh kami mbah, balas Mas Moko yang pada akhirnya berani untuk mengangkat wajahnya. Baik, kalau begitu aku akan segera memusnahkan ajian itu dari tubuh kalian semua. Tapi ingat, setelah itu kalian harus mengantarkan aku ke tempat di mana Sarpejaya berada, ujar Ki Condrowongso dengan sangat tegas. Setelah Ki Condrowongso mengatakan itu, sukma Mas Moko bergetar halus seperti nyala api kecil yang diterpa angin. Ruang gaib tempat ia berdiri mulai meregang, pinggir-pinggirnya memudar seolah dunia itu menolak keberadaannya terlalu lama. Ki Condrowongso mengangkat telapak tangannya perlahan, dan aliran energi lembut namun kuat menyelimuti tubuh sukma Mas Moko. Getaran itu mereda, berubah menjadi hangat, lalu mendorongnya kembali ke arah tubuh fisiknya. Kabut gaib terbelah, menciptakan jalur pulang. Saat tubuh sukma itu bergerak mundur, ia sempat melihat bayangan tinggi Ki Condrowongso yang berdiri tegak seperti penjaga batas dua alam.
Dalam hitungan detik, cahaya gaib meredup dan kegelapan memeluknya kembali sebelum sebuah hentakan keras menariknya masuk. Mas Moko tersentak bangun, tubuhnya menegang, nafasnya memburu, badannya terasa dingin, seperti habis dicelupkan ke dalam sumur tua di sekelilingnya. Para penjaga joglo alit masih terpaku di tempat masing-masing, sebagian merintih ketakutan, sebagian lain terduduk dengan mata terpicing, mencoba menemukan sumber tekanan gaib yang menekan ruangan itu. Namun Mas Moko merasakan sesuatu yang tidak mereka rasakan, kehadiran Ki Condro Wongso dan Joyo Wongso. Sosok yang tak kasat mata namun jelas mengisi setiap sudut ruang. Suasana di dalam joglo alit menjadi lebih berat. Tidak lagi terasa seperti ketakutan biasa, melainkan seperti ada mata besar tak terlihat yang mengawasi langsung ke dalam jiwa. Tiba-tiba saja, dari dalam tubuh Mas Moko, sesuatu bergerak. Sesuatu yang sudah lama ia kenal dan ia takuti. Ajian yang tertanam, yang selalu hadir seperti duri panas yang memaksa dirinya patuh. Ajian itu bergeliat, seperti makhluk kecil yang marah karena rahasianya terbuka. Rasa panas menjalar dari perut ke dada, lalu ke tengkuk. Sakitnya seperti ada cambuk api yang digoreskan di balik kulit. Sebelum rasa itu menjerat seluruh tubuhnya, hawa dingin menerobos masuk. Bukan dingin yang menusuk, tapi dingin yang menelan panas itu perlahan meredam gejolak ajian yang mulai berontak. Ki Condro Wongso sudah mulai bekerja dari alam tak terlihat. Energi tak kasat mata mengalir melalui udara, merambat pelan seperti kabut halus, lalu menembus tubuh Mas Moko dan para penjaga lainnya. Satu persatu dari mereka merasakan tubuhnya berat, lutut bergetar, dan terjatuh ke lantai kayu joglo alit. Tidak ada yang memahami apa yang terjadi, namun semuanya merasakan pergeseran mendalam dalam tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang sedang dikeluarkan paksa. Di dalam tubuh Mas Moko, ajian Sukmaweling itu menggeliat semakin kuat, mencoba bersembunyi di balik urat, tulang, dan bahkan celah terdalam dari sukma manusia. Namun energi Ki Condro Wongso menyapunya tanpa belas kasihan. Energi itu tidak menekan dengan brutal, namun mengurungnya dengan kekuatan yang jauh lebih tua daripada ajian manapun yang pernah diajarkan oleh para pengikut Paseban Karsa. Tiba-tiba saja dari tubuh Mas Moko muncul kilatan gelap seperti asap hitam pekat. Asap itu berputar cepat, membentuk bayangan yang menyerupai wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Bentuk itu tidak hanya muncul dari dalam tubuh Mas Moko, tapi dari dalam tubuh penjaga lainnya. Bayangan serupa terangkat, melilit ke atas, seperti sukma yang terpaksa meninggalkan tempatnya bersemayam. Joglo alit bergetar pelan ketika energi hitam itu terangkat semakin banyak. Setiap bayangan yang keluar memancarkan aura panas, namun begitu bersentuhan dengan energi yang membungkus langit-langit rumah panggung itu, asap hitam langsung hancur menjadi serpian kecil sebelum menghilang sama sekali. Para penjaga itu menggeliat, sebagian lagi jatuh tersungkur dan sebagian lagi mengerang, seperti baru saja diangkat dari siksaan yang panjang. Nafas mereka tersengal, dada mereka naik turun dengan panik, namun sesuatu berubah dalam tubuh mereka. Ruang yang tadinya dihuni oleh ajian terlarang itu kini kosong, ringan dan bebas sepenuhnya dari belenggu. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu minyak dan obor yang berada di ruangan itu menyala, dan samar-samar Ki Condro Wongso dan juga Joyo Wongso menampakkan dirinya.
Beberapa dari mereka menangis tanpa suara, bukan karena apa yang mereka lihat, tetapi karena rasa sakit yang selama ini membayangi hidup mereka mendadak lenyap begitu saja. Tubuh mereka yang selalu terasa panas, tegang, dan seolah diikat dari dalam, kini terasa pasrah, seperti tanah kering yang tersiram air hujan. Mas Moko memegangi dadanya, merasakan rongga di dalam tubuhnya berbeda daripada sebelumnya. Tidak ada lagi denyut panas yang mengancam, tidak ada lagi tekanan yang memaksa dia menunduk pada perintah orang lain. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan nafas penuh dan benar-benar utuh. Di antara tangis tertahan dan nafas ketakutan para penjaga itu, hawa gaib perlahan mereda. Tekanan di dalam Joglo Alit mulai berkurang, namun kehadiran Ki Condro Wongso dan juga Joyo Wongso semakin jelas terlihat oleh mereka. Kalian tidak perlu takut. Sekarang, tenangkanlah diri kalian dan dengarkanlah apa yang akan aku katakan, ujar Ki Condro Wongso dengan suara penuh wibawa. Energi hitam yang bersarang di tubuh kalian kini telah aku musnahkan. Selain itu, aku juga akan membuka mata batin kalian semua agar dapat melihat keberadaan aku dan juga anakku Joyo Wongso, imbu Ki Condro Wongso, yang membuat Mas Moko dan beberapa orang penjaga lainnya sangat lega mendengarnya. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, balas Mas Moko yang langsung berdiri dan memberikan penghormatan kepada Ki Condro Wongso. Beberapa orang lainnya pun ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Mas Moko, meskipun ada rasa takut di dalam hati mereka. Sekarang, kalian telah bebas dari jerat ilmu hitam milik Sarpajaya itu. Dan sekarang aku minta kepada kalian semua untuk segera membebaskan anak-anak yang terkurung di tempat ini, pinta Ki Condro Wongso dengan tegas. Apakah yang Sarpajaya tidak akan mengetahui tentang apa yang akan kita lakukan, Mbah? Karena jika dia tahu, dia bisa saja menghabisi kami dari kejauhan, Mbah, tanya salah satu dari para penjaga itu. Kalian tidak perlu takut. Mulai malam ini, aku akan melindungi kalian dari Sarpajaya dan juga dari para makhluk-makhluk gaib peliharaannya, balas Ki Condro Wongso yang membuat Mas Moko dan juga yang lainnya merasa sangat lega. Sekarang, cepat, kalian bebaskan anak-anak itu, kumpulkan mereka di satu ruangan yang bersih dan juga layak, lalu berikan mereka makanan. Imbunya lagi yang langsung membuat Mas Moko dan yang lainnya bergerak. Begitu para penjaga menerima perintah dari Ki Condro Wongso, suasana di dalam Joglo Alit berubah perlahan. Hawa gaib yang semula menekan kini surut seperti ombak yang ditarik kembali ke laut oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Di tengah ruangan yang masih remang dan dipenuhi sisa aura dingin dari keberadaan makhluk halus yang telah musnah, para penjaga mulai bergerak dengan hati-hati. Ada yang masih gemetar, ada yang masih terisak, tetapi langkah mereka kini tidak lagi terikat oleh rasa sakit ataupun ancaman yang selama ini mengurung keberanian mereka. Mas Moko memimpin gerakan pertama. Dia mengambil sebuah pelita minyak yang jatuh di sudut ruangan dan menyalakan kembali sumbunya dengan api kecil dari korek apinya. Cahaya yang tipis itu cukup untuk mengusir kegelapan paling dekat dan memberi tanda bagi penjaga lain untuk bergerak. Mereka mengangguk, lalu menyebar ke berbagai sudut Joglo Alit, membuka pintu-pintu kecil yang sebelumnya dijaga ketat di bawah perintah Sarpajaya. Di balik pintu-pintu itu terdapat wajah-wajah yang selama ini hanya menjadi bayangan ketakutan. Anak laki-laki dan anak perempuan berusia belasan tahun
duduk saling berapat. Mata mereka merah karena tangis yang tak pernah benar-benar berhenti. Sebagian hanya mampu menatap kosong, sebagian lagi merintih ketakutan ketika cahaya pelita itu menyentuh wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak mengerti suara-suara gaib yang mengguncang malam itu, serta tidak mengerti kemana orang-orang kejam yang biasa menjaga mereka menghilang. Mas Moko masuk ke salah satu ruangan terlebih dahulu. Dia berlutut di depan anak-anak itu, menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan pandangan mereka. Meskipun matanya sayu oleh kelelahan dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, tapi ada ketulusan yang perlahan muncul dari dalam sorotnya. Anak-anak itu merasakan perubahan yang terjadi. Tidak lagi ada tatapan yang menyimpan ancaman, serta tidak ada lagi wajah yang memaksa mereka diam ataupun tunduk. Yang tersisa hanyalah seseorang yang terlihat sama takutnya, namun kini datang membawa harapan baru. Anak pertama yang berani mendekat adalah seorang bocah laki-laki. Tubuhnya kurus, lututnya gemetar, namun ia mengulurkan tangan dengan ragu, seperti ingin memastikan bahwa dunia tidak lagi mencoba melukainya. Mas Moko menyambutnya perlahan, memegang tangannya dengan lembut. Sentuhan itu membuat beberapa anak lain mulai bergerak maju, meninggalkan sudut gelap tempat mereka sebelumnya merasa aman. Sementara itu, para penjaga lain juga membuka pintu-pintu lainnya. Ada anak yang langsung memeluk kaki mereka sambil menangis keras. Ada anak yang pingsan karena sudah terlalu lama menahan ketakutan. Ada pula anak yang hanya berdiri sambil memandang kosong ke arah lantai, seolah dia masih hidup dalam ketidakpastian. Tetapi ada satu hal yang menjadi benang merah. Tidak ada anak yang menolak ketika para penjaga mencoba menuntun mereka keluar dari ruangan sempit itu. Perlahan-lahan, anak-anak itu dikumpulkan di satu ruangan besar di bagian tengah Joglo Alit. Ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pertemuan itu kini berubah menjadi ruangan perlindungan. Ruang tempat cahaya pelita ditambah jumlahnya agar suasana menjadi lebih terang dan lebih hangat. Para penjaga meletakkan tikar-tikar yang terbuat dari anyaman pandan serta kain apapun yang dapat digunakan untuk membuat tempat duduk yang lebih nyaman. Sebagian mengambil air dari tampungan air hujan di luar, sebagian lagi mengambilkan makanan sederhana yang tersimpan di dapur kecil Joglo Alit. Lambat laun, suara tangis mereka mulai mereda. Anak-anak yang tadinya hanya meringkuk di sudut ruangan kini perlahan menyadarkan diri satu sama lain. Ada yang masih menangis lirih di dalam pelukan temannya, tetapi tidak lagi dengan rasa takut yang menusuk. Beberapa anak bahkan menunjukkan keberanian kecil dengan menatap para penjaga dengan tatapan penuh harapan, seperti bertanya, apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Sekarang kalian semua telah bebas, dan Pak Lek akan mengantarkan kalian pulang ke rumah setelah semua urusan di sini selesai, ujar Mas Moko dengan nada suara lembut. Setelah mengatakan hal itu, Mas Moko berdiri di tengah ruangan, memandangi satu persatu wajah yang kini mulai tampak membaik. Dalam dirinya terselip rasa bersalah yang selama ini terkunci rapat. Tapi bersamaan dengan rasa bersalah itu, kini muncul pula tekad yang tak pernah ia rasakan, tekad untuk melindungi anak-anak itu meskipun ia sendiri tidak tahu seperti apa bahaya yang menantinya setelah malam ini. Para penjaga lain juga tampak berubah. Mereka mulai bekerja sama, menenangkan anak-anak, memberikan makanan, bahkan membersihkan wajah-wajah kecil mereka yang terlihat lusuh.
Untuk pertama kalinya, mereka semua tidak lagi menjadi alat dari sesuatu yang gelap, dan untuk pertama kalinya mereka dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Sementara itu, di sudut ruangan, Ki Condrowongso mengawasi semua itu. Keberadaan mereka kini tidak menakutkan, tapi justru membawa ketenangan dan juga perlindungan yang tidak dapat dijelaskan. Cahaya pelita tampak lebih tenang di tempat mereka berdiri, seolah api pun tahu bahwa malam itu dua makhluk gaib telah mengambil alih perlindungan Joglo Alit. Dan di antara bisikan syukur serta tangis yang perlahan berubah menjadi kelegaan, malam yang gelap mulai terasa sedikit lebih hangat. Joglo Alit yang selama ini menjadi tempat ketakutan kini menjadi tempat pertama di mana anak-anak itu bisa merasakan bahwa hidup mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Di luar sana, hutan masih gelap dan penuh ancaman, tetapi di dalam ruangan itu untuk pertama kalinya ketakutan bukan lagi menjadi penguasa utama, dan ini baru saja permulaan dari perjalanan panjang untuk mereka menemukan Warijan. "Apa yang akan kau lakukan setelah ini, Le?" tanya Ki Condrowongso kepada Mas Moko. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ki Condrowongso, Mas Moko pun berjalan mendekat sambil sesekali memandang ke arah tempat berkumpulnya bocah-bocah bernasib malang itu. "Jika orang-orang dari Sarpajaya tidak ada yang datang, mungkin kami akan membawa anak-anak ini keluar dari hutan, Mbah, untuk menuju desa yang terdekat, Mbah," balas Mas Moko yang masih menyimpan sedikit rasa takut. "Apakah mereka sering datang ke tempat ini, Le?" tanya Ki Condrowongso lagi. Iya, Mbah, betul. Biasanya mereka akan datang lagi untuk melakukan ritual di sini, Mbah. Tapi juga kadang-kadang mereka hanya mengambil anak-anak yang akan dijadikan tumbal, kemudian akan dibawa ke kota, ke tempat di mana pusat dari Paseban Karsa berada, Mbah, balas Mas Moko menjelaskan. Tidak lama setelah perbincangan itu, Joyo Wongso pun muncul tiba-tiba di sisi Ki Condrowongso. Dengan wajah serius, dia mengatakan jika ada beberapa orang yang datang menuju ke rumah panggung Joglo Alit. Mendengar apa yang dikatakan oleh Joyo Wongso, Ki Condrowongso tidak membuang waktu lagi. Wajahnya yang sejak tadi tenang kini mulai menegang halus, bukan karena rasa takut, melainkan karena kewaspadaan yang sudah tertanam di dalam dirinya sejak ratusan tahun lalu. Dia menatap ke arah pintu Joglo Alit yang tertutup rapat itu, sementara di balik kayu tua itu angin malam bergerak dengan cara yang berbeda, lebih berat, lebih pekat, seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam tempat itu. Para penjaga yang semula sedang mengurus anak-anak kini mulai resah kembali. Namun Ki Condrowongso tidak mengizinkan kepanikan mengambil alih. Dengan gerakan pelan namun penuh wibawa, ia mengangkat tangan memberikan isyarat bagi Mas Moko dan para penjaga lainnya untuk tetap berada di dalam ruangan. Mereka pun segera bergerak mengumpulkan anak-anak di tengah ruangan dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang mendekat ke arah pintu ataupun jendela. Tanpa suara, Ki Condrowongso melepaskan energi gaib itu dari telapak tangannya. Energi itu mengalir seperti kabut tipis, melingkari seluruh bangunan Joglo Alit, menembus setiap celah kayu dan setiap tiang penyangganya, hingga setiap sudut gelap yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya pelita. Energi itu tidak keras, tidak meledak, namun terasa seperti lapisan udara baru yang menyelimuti rumah panggung itu dan memisahkannya dari dunia luar. Begitu energi pelindung itu mengalir dengan sempurna,
Dunia di sekeliling Joglo Alit seolah berubah dari luar. Bangunan itu tidak lagi terlihat sebagai rumah panggung yang kokoh dan gelap, melainkan sebagai bangunan yang sudah porak-poranda, sebagian atapnya roboh, tangganya patah, dindingnya sudah berlubang seolah dimakan api, daun-daun kering dari pepohonan hutan jatuh dan menutupi bagian depannya. Sementara bayangan gelap menutupi sisanya. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang sedang bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, di dalam Joglo Alit, energi pelindung itu menciptakan ketenangan yang luar biasa. Rasa takut yang tadi menjalar di antara para penjaga perlahan mereda, bahkan anak-anak yang masih menangis kini sedikit demi sedikit berhenti terisak, seolah mereka semua dilingkupi oleh perasaan aman yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka mengusap mata, memandang ke sekeliling dan memastikan dunia tidak lagi mencoba untuk melukai mereka. Mas Moko merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Ada keyakinan baru yang mulai tumbuh. Meski dia tahu bahwa bahaya belum benar-benar berakhir, dia terus memperhatikan para penjaga lainnya yang mulai bergerak lebih tenang, memastikan anak-anak tetap berkumpul di tengah ruangan dan memberikan mereka air atau sesekali menutupi tubuh mereka dengan kain tipis yang ditemukan di sana. Di tempat lain dalam ruangan itu, tangan-tangan kecil anak-anak itu mulai saling menggenggam. Beberapa dari mereka menyandarkan kepala di bahu temannya. Ada yang duduk sambil memeluk lutut, tetapi tidak lagi dengan rasa ketakutan yang menggerogoti hati dan pikiran mereka. Ruangan itu kini menjadi perlindungan untuk sementara, tempat di mana masa depan mereka yang sebelumnya gelap kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan pernah sekali-kali kalian pergi meninggalkan tempat ini, ujar Ki Condro Wongso dengan nada tegas. Baik, Mbah, baik, balas Mas Moko sambil menganggukkan kepala faham. Di luar, langkah kaki manusia mulai terdengar. Ada lebih dari satu orang yang datang ke sini, dan sepertinya mereka datang dengan tergesa-gesa, menandakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hutan malam itu telah mengguncang mereka semua. Beberapa orang di luar rumah memandang bangunan yang tampak runtuh dan saling berbisik dalam kebingungan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa rumah yang terlihat hancur itu sesungguhnya masih berdiri utuh dan dipenuhi oleh puluhan nyawa yang kini sedang dilindungi oleh kekuatan gaib dari Ki Condro Wongso. Tidak satupun orang menyadari bahwa ada dua makhluk gaib yang tengah berdiri di belakang tirai ilusi itu, terus mengamati setiap pergerakan yang melintas di sekitaran mereka. Malam merambat dengan perlahan. Hutan di luar tetap gelap dan masih penuh dengan ancaman. Akan tetapi, Joglo Alit kini berada di dalam pelukan kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh ajian manusia ataupun oleh makhluk gaib biasa. Dan di balik perlindungan itu, Ki Condro Wongso serta juga Joyo Wongso telah bersiap untuk menghadapi langkah berikutnya. Karena perjalanan untuk menyelamatkan seorang Warijan baru saja dimulai, dan malam itu hanyalah permukaan dari bahaya-bahaya yang jauh lebih besar yang sudah menunggu mereka. Bersiap-siaplah Joyo Wongso. Dari energi orang-orang yang sedang mendekat ke tempat ini, aku sudah bisa merasakan energi hitam yang sangat besar. Tapi aku juga merasakan ada sebuah energi yang rasa-rasanya
Tidak asing lagi bagiku, ujar Ki Condrowongso dengan tegas, yang mana di sini ia merasakan jika ada kehadiran orang yang sangat ia kenal menuju ke tempat mereka berada. Baik Romo, apapun yang terjadi, aku telah siap Romo, balas Joyowongso yang tidak kalah tegas. Wow, luar biasa kisah Warijan, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan akhirnya di sini Ki Condrowongso ya bersama dengan anaknya yaitu Joyowongso. Mereka ini dua makhluk gaib teman-teman ya. Jadi bukan manusia pada umumnya. Mereka adalah dua orang makhluk gaib yang punya kesaktian tinggi. Disinilah mereka akhirnya bisa menyadarkan para penjaga di Joglo Alit. Nah, penjaga ini mau menjaga, mau berbuat kejam terhadap para calon tumbal yang mereka adalah kebanyakan anak-anak berusia mungkin ya puluhan atau belasan tahun lah ya, masih belasan tahun. Di sini karena mereka juga sudah dijerat seperti Warijan teman-teman. Jadi di badannya itu, di tubuhnya sudah dimasukkan ajian oleh Ki Sarpajaya yang mana jika dibacakan mantra ajinya, wah bergejolak tuh, kesakitan. Jadi selama ini mereka menurut karena itu, dan kedatangan Ki Condrowongso adalah dengan cara menghancurkan ajian yang ada di dalam tubuh mereka, mengangkat, mengeluarkan sehingga mereka sadar sepenuhnya dan tidak perlu ketakutan lagi. Dan akhirnya mereka bersama bahu-membahu untuk membebaskan calon tumbalnya. Luar biasa sekali. Dan di endingnya itu bagaimana Ki Condrowongso merasakan seperti ada orang yang mendekat, banyak orang mendekat dan energinya sangat besar. Tapi di salah satu rombongan itu Ki Condrowongso mengenali salah satu energi yang datang. Wah, siapa nih ya? Oke, makin seru aja kisahnya. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisah Warijannya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman merasa terhibur ya dengan kisah Warijan barusan. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol hype-nya jangan lupa ya teman-teman diklik juga agar bisa tambah viral videonya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.